Halo teman-teman, kami dari kelompok Bung Tomo. Di sini kami berada di Museum Pangeran Diponegoro, Sasana Wiratama, bekas kediaman Pangeran Diponegoro saat melawan penjajahan Belanda. Perkenalkan, nama saya Tunggu Rusnani Pesmotar. Nama saya Imron juga Pratama. Saya Bina Gaita. Saya Isal Budiasa. Saya Farosati. Selamat menikmati videonya. Saat memasuki Museum Diponegoro ini, di depan terdapat pendopo sebagai gerbang masuk. Setelah masuki area depan gerbang, terdapat pelataran pada area Museum Diponegoro yang langsung menuju pada area pendopo. Sejarah dari museum ini, Museum Monumen Pangeran Diponegoro didirikan di bekas kediaman Pangeran Diponegoro di daerah Tegarejo. Menurut sejarahnya, kompleks ini merupakan tempat tinggal nenek buyut Pangeran Diponegoro, yaitu Ratu Ageng atau biasa dikenal sebagai Permaisuri Sultan Hamengkubuwono I. Selanjutnya, tempat ini menjadi tempat tinggal Pangeran Diponegoro semasa kecil sampai meletusnya Perang Diponegoro atau yang dikenal sebagai Perang Jawa yang disebut Java Orlog pada tahun 1825. Lalu kita menuju pada isi dari Museum Diponegoro ini. Seperti yang kalian lihat, ini terdapat koleksi unggulan, yaitu tembok jebol yang merupakan saksi bisu dari peristiwa pada tanggal 20 Juli 1825 saat terjadi pengepungan oleh Belanda di Tegarejo. Berdasarkan surat keputusan Pangdam 7, dibentuklah panitia pembangunan monumen pahlawan Pangeran Diponegoro di bekas kediaman Pangeran Diponegoro di Tegarejo pada tanggal 9 Agustus 1969. Tahap pertama pembangunan induk museum selesai dibangun dan diresmikan oleh Presiden Soeharto. Setelah itu terdapat koleksi lain dalam Museum Diponegoro ini, yaitu Comboran yang merupakan tempat makan dan minum kuda peliharaan Pangeran Diponegoro. Lalu kita masuk pada isi dari Museum Diponegoro ini. Museum ini memiliki sekitar 413 buah koleksi yang terdiri dari berbagai jenis benda yang digunakan pada masa lampau. Koleksinya berupa berbagai jenis peralatan perang seperti busur, senjata laras panjang, ada juga pedang, ada keris, dan ada beberapa semacam perhiasan, dan juga ada mata uang seperti koin dan peralatan rumah tangga dan lain-lain. Museum Monumen Pangeran Diponegoro Sasana Wiratama saat ini dikelola oleh Korem. Saat ini Letnan 2 INF Warga Suyanto menjabat sebagai Kepala Museum Monumen Pangeran Diponegoro Sasana Wiratama. Pelajaran berharga yang saya dapat dalam mengelilingi Museum Pangeran Diponegoro adalah bahwasanya Pangeran Diponegoro rela melepas semua kemewahannya yang ada di dalam kerajaan keraton untuk melawan ketidakadilan melawan penjajahan Belanda, sehingga itu patut dicontoh sebagai heroisme dan patriotisme untuk menjadi seorang pahlawan. Baik, pelajaran berharga yang saya dapat ketika berkunjung ke Museum Diponegoro ini salah satunya yaitu adalah implementasi dari sila kelima, yakni adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dapat kita ketahui bahwasannya munculnya Perang Diponegoro salah satunya adalah
sebab dari ketidakadilan, yakni salah satunya yaitu ada pemungutan pajak yang sangat besar memberatkan rakyat Indonesia sehingga rakyat menjadi tertekan dan terancam. Oleh karena itu, pelajaran yang dapat saya ambil yakni adalah dapat peka atau peduli terhadap sosial, yang dimana keadilan itu benar-benar harus ditegakkan, seperti hukum tajam ke atas maupun tajam ke bawah. Setelah melakukan kunjungan di Museum Diponegoro ini, saya jadi tahu kisah perjuangan Pangeran Diponegoro yang bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk menjadi pemimpin yang berani dan memiliki visi yang jelas untuk membangun negara dan bangsa ini. Oke, jadi saya ingin pelajaran berharga yang saya dapatkan dari kunjungan Museum Diponegoro ini. Yang pertama, saya ingin mengambil pada nilai kepemimpinannya. Jadi seorang Pangeran Diponegoro memiliki nilai kepemimpinan yang tinggi dalam memimpin para pasukannya atau para laskarnya. Mungkin itu yang perlu juga ditumbuhkan pada setiap anak bangsa di Indonesia, dan kita harus mencontoh dan sebagai idola dalam memimpin. Ya. Nah teman-teman, pada intinya museum ini tidak hanya tentang masa lalu, tapi juga masa kini, karena sudah banyak pertumpahan darah dari pahlawan kita, contohnya Pangeran Diponegoro. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa juga harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila seperti pahlawan-pahlawan kita terdahulu, seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pengamalan itu, maka kita bisa menciptakan Indonesia yang lebih berdaulat, lebih makmur, dan lebih sejahtera. Sampai situ.